ya, kita cek. Ini masih dugaan ya, tapi kan perlu nanti ditanyakan teman-teman yang pelaku di lapangan. Di Kalimantan Timur itu ada wilayah administrasi yang menjadi bagian IKN, tetapi dalam konteks kepemiluan masih ikut dapilnya Kalimantan Timur. Itu ada Kutai Kertanegara dan juga ada PPU, Penajem Pasir Utara. Nah, kalau kita cek satu-satu dari kabupaten yang ada itu, DPK-nya paling tinggi di mana? Kalau kita cek ini ya, Kutai Kertanegara 457. Kemudian yang besar lagi Kutai Timur, Penajem Pasir Utara 3095. Kemudian yang tinggi lagi Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Kira-kira itu yang tinggi-tinggi ya, 4 kabupaten kota itu. Kutai Kertanegara, kemudian Kutai Timur, kemudian Kota Balikpapan dan Kota betul ya? Betul ya? Kota Samarinda kan 12.796, Kota Balikpapan 11.201, kemudian Kutai Timur 15.778, kemudian Kukar 12.457. Ini kan pertanyaannya, kalau tadi dijawab dibuat rata-rata segitu, muncul pertanyaan baru. Berarti pemutahiran data pemilihnya nggak beres dong, kira-kira begitu. Silahkan teman-teman KPU Kaltim menjawab. Mungkin dari udahlah ketua yang jawab. Ketua itu kan dianggap tahu semua-muanya. Jangan geser-geser begitu. Honornya lebih besar ketua daripada anggota. ya, itu tadi rata-rata pimpinan izin itu yang DPK-nya besar itu memang yang jumlah pemilihnya itu di Kaltim itu yang terbesar, yang besar-besar, yang jumlah penduduknya juga besar. Pimpinan itu rata-rata kayak Kukar itu ya, kemudian Balikpapan, Samarinda dan Kutai Timur sebenarnya kan itu urutan 1/4 jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur, pimpinan seperti itu, signifikan. Terus kenapa kalau jumlah penduduknya besar? Ini harus dijawab. Untuk masuk daftar pemilih kok ada pertanyaannya, kira-kira kok ada yang luput nggak masuk DPT. Dijawab nggak apa-apa, jawabannya salah nggak apa-apa, yang penting jujur. Iya, izin pimpinan. Yang penting Pertanyaannya, jujur. kenapa itu menjadi lebih besar? Mungkin ini ada hubungannya dengan saksi paslon 3 yang tadi ada di catatan khusus bahwa disinyalir ada beberapa pemilih gelap siluman seperti itu. Nah, ini saya langsung ke Bawaslu. Apakah Bawaslu tidak pernah atau tidak mengetahui hal ini atau tidak pernah mempertanyakan hal ini? Atau memang tidak kepikiran terkait hal ini gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum Bawaslu, ini KPU-nya harus tanggung jawab dulu. Pertanyaannya ya, kalau dianggap ya kan belum tentu. Dengan adanya pemilih DPK, lalu itu dianggap siluman-siluman. Apa istilahnya, makhluk goib istilahnya Mas Herli. Nah pertanyaannya ini, orang-orang ini yang jumlahnya belasan ribu bisa hadir ke TPS, itu ada filternya nggak? Maksud saya filternya itu begini, menunjukkan KTP, menunjukkan apa, dan yang namanya DPK kan nggak boleh kemana-mana. Di TPS sesuai dengan alamat KTP. Apakah orangnya dikenali oleh warga setempat atau dikenali oleh KPPS-nya dan seterusnya? Silakan dijawab. Iya. Jadi untuk Izin penggunaan ketua sekalian menambahkan yang dimaksud ketua. Karena setahu saya yang di Muara Badak dan lain-lainnya kan banyak bekerja di perusahaan ya. Itu laporan keluarga saya dari sana, itu ada yang bekerja dari Jawa, dari daerah lain memaksa masuk TPS yang kemudian diberikan semua 5 surat suara. Itu di Kabupaten mana, Muara Badak? Dan di Muara Badak Kutai Kartanegara. Iya, itu yang saya minta Kukar penjelasan. ya? Karena keluarga saya yang KPPS di situ memaksa masuk. Oke. Coba Anda jelaskan itu. Sekitar 40 itu orang dari luar Iya. masuk ke sana. Kalau yang Saya minta penjelasan sudah. Anda mengenai ini. Karena dia memaksa masuk dengan kekerasan gitu loh.
Oke. Sehingga ya KPPS nggak berdaya. Oke. Mohon penjelasan Ketua. Baik. Jadi dijelaskan seperti yang saya tanyakan tadi ya Mas. Apakah pemilih-pemilih yang jumlahnya belasan ribu tadi, ini kan kekhawatiran adalah ini bukan orang, tapi ini makhluk gaib. Nah, untuk memastikan orang ini betul-betul orang pemilih untuk bisa hadir masuk ke TPS, ada filternya nggak? Ya, ada filternya Nah, pimpinan. filternya apa? Ya, ketika Nggak, mereka akan filternya menggunakan apa? pilihnya Nah, KTP, KTP ya ya, KTP gitu. dan alamatnya harus sesuai TPS itu Domisili. ya, domisili sih. Iya, Jadi nggak mungkin DPK itu orang luar ya, tidak mungkin artinya pimpinan. orang situ, Iya, dikenali. dikenali. Oke, sekarang teman Bawaslu, tadi ditanyakan oleh saksi pasangan calon, apakah situasi itu diketahui oleh Bawaslu? Mulai dari Panwas TPS, kemudian Panwas di desa kelurahan kan ada ya? Betul ada ya Panwasnya ya? Kemudian ada PPL itu ya, Panwas lapangan, ada Panwas Cam, sampai Bawaslu Kabupaten, itu yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan tambahan, di TPS di wilayah tadi yang disebutkan itu, Muara Badak ya, di Kukar, Kutai Kartanegara. Kukar kan, Kutai Kertanegara. Betul atau tidak ada warga yang bukan warga situ bekerja dari luar lalu maksa masuk TPS untuk milih. Kalau seperti ini, kalau bukan warga setempat kan bukan DPK, tapi kemungkinannya DPTB. Nanti teman-teman KPU dijelaskan dan juga teman-teman Bawaslu menjelaskan. Silakan. Makasih pimpinan. Jadi kenapa DPK banyak? Saya kira ini bantu partisipasi masyarakat yang meningkat pimpinan. Jadi kenapa? Karena kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih, bahwasanya masyarakat yang tidak Izin terdaftar. Ketua, suaranya kecil kali. Oh, kecil ya. Bahwa masyarakat Mungkin yang belum terima honor kali ini. Oh ya. buka puasanya belum maksimal tadi Bang. Perlu buka lagi kayaknya ini. Jadi bentuk partisipasi yang meningkat pimpinan. Jadi kita harus apresiasi keberhasilan KPU menyampaikan informasi kepada masyarakat walaupun tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap bisa menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum TPS ditutup. Itu yang pertama. Sebelum itu Yang Mas, nanti juga ditambahkan ya, karena jadi pertanyaan, KPU ini mulai provinsi, kabupaten kota, sampai di lapangan Pantarlih, buat pemutahiran data pemilih enggak? Kalau iya, kerjanya gimana? Nanti Iya. kesaksiannya teman-teman Bawaslu. Ini saya bicara fakta. Di rumah saya sendiri itu ada 4 kakak, gitu kan. Dari 4 kakak yang ada di rumah, ternyata setelah dilakukan coklit, dari 4 kakak itu hanya 1 kakak yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap di tempat saya. Saya harus memilih di alamat yang lama, adik saya dan orang tua saya memilih dengan menggunakan DPK. Dalam artian, ketika orang memiliki KTP, hak pilihnya itu tidak dibatasi, tetap mendapatkan hak pilih sesuai dengan dia berdomisili saat itu, walaupun terdaftar di TPS lain. Ada pesan yang sampai sebetulnya ke masyarakat. Kalau kemudian DPK itu banyak, sebetulnya yang menjadi masalah adalah bagaimana cara proses pemutakhiran data pemilih. Kalau kemudian masyarakat itu datang ke TPS dan membludak, itu bentuk antusias masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ketua. Jadi bukan kemudian dipertanyakan banyaknya DPK ada apa? Ya banyaknya DPK, faktanya masyarakat sangat antusias menggunakan hak pilih walaupun dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Masalahnya di mana? Ya pada saat pemutakhiran data pemilih, kenapa orang itu tidak terdaftar? Kalau saya terdaftar di mana? Di TPS yang lama. Bisa saja ini fakta bahwa seseorang bisa saja. Saya awalnya merasa kok pemberitahuan itu tidak sampai ke rumah, sampai H-1. Saya telepon KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk memastikan apakah saya masuk ke dalam daftar pemilih atau tidak. Masuk ternyata, tapi di TPS lama saya. Apakah KTP saya sudah pindah? Sudah, pada saat dicoklit saya menggunakan KTP saya yang... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.